Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee Halo semuanya, kami dari kelompok Tepar. Di sini kami akan mepresentasikan, mengenai tugas besar yang telah kami buat, dengan tema, perulangan for, di mana judulnya adalah Simple Parser for, perhitungan matematika. Untuk anggotanya sendiri, ada saya sendiri, Giban Arinata Kusuma, lalu ada Ahmad Fauzan Gandewa, dan Awas Al Rashid. Di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama deskripsi tugas, yang kedua perancangan, dan yang ketiga implementasi program. Deskripsi tugas. Di sini kami membuat, suatu program sederhana untuk melakukan parsing dan validasi terhadap perhitungan matematika, di mana kami merancang program lexical analyzer beserta program untuk melakukan parsing dengan bahasa Python dengan turunan lingkup sebagai berikut. Yang pertama, formula yang diterima hanya berisi bilangan bulat dan real serta operator. Yang kedua, antara suatu leksi dengan leksi sebelum atau sudah dipisahkan oleh spasi atau space. Yang ketiga, string leksik yang dapat dikenali pada input formula adalah sebagai berikut. Yang pertama, simbol bilangan bulat, contohnya 1, 3, min 5, dan 100. Bilangan bulat lain juga bisa dikenali. Lalu, bilangan real, contohnya 1,2, minus 12,99, dan lain-lain. Bilangan real lain juga bisa dikenali. Lalu ada simbol operator, plus, minus, kali, bagi, pangkat, absolut, dan juga ada simbol kurung. Lalu masuk ke tahap perancangan. Di sini dapat finite automata, di mana pertama kita melakukan input di bidang Q0. Di sini kita bisa melakukan input yang pertama, antara bilangan dari 0 sampai 9 atau bilangan kurang dari 0 atau minus. Di Q1 kita melakukan looping, bilangan dari 0 sampai 9. Lalu kita, selingi atau pisahkan dengan space seperti yang sudah dijelaskan di deskripsi tugas. Lalu akan melanjutkan ke accept state Q2 atau Q12, di mana di situ dapat, terjadi looping, antara space atau angka 0 sampai 9. Lalu kita juga bisa selain input, bilangan biasa, kita juga bisa menginput bilangan dari, kurang dari 0. Di sini bisa kita lihat, kita input bilangan kurang dari 0, misalnya minus 1 atau berapapun, lalu kita lanjutkan ke accept state seperti yang tadi sebelumnya. Lalu jika kita ingin menginput suatu operator, seperti minus, plus, kali, bagi, atau pangkat, maka kita akan, menginput space terlebih dahulu seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah kita menginputkan space, untuk di antara bilangan sebelum dan sudahnya, lalu kita bisa menginputkan, operator yang kita inginkan seperti misalnya minus. Setelah itu kita menginputkan lagi space di antara minus dan bilangan selanjutnya. Setelah melakukan space, akan lanjutkan ke accept state, di mana kita bisa, menginput, bilangan lagi dari 0 sampai 9 atau minus. Begitu seterusnya jika kita ingin, menambahkan operator atau bilangan real atau bilangan bulat. Baik, akan dilanjutkan oleh Dewa. Baik, di sini saya akan menjelaskan konteks free grammar atau CFG. Saya akan jelaskan per baris. Yang pertama adalah non-terminal operasi. Di sini ada pada operasi ini adalah ekspresi matematika yang dimulai dengan term lalu diikuti oleh operasi loop. Selanjutnya ada non-terminal operasi loop. Pada operasi loop ini ada sebuah pengulangan yang terdiri dari operator diikuti oleh term dan diikuti oleh operasi loop itu sendiri. Pengulangan ini bisa terjadi beberapa kali. Ekspresi ini juga dapat berakhir tanpa adanya pengulangan, ditandai dengan adanya epsilon di belakang. Selanjutnya pada CFG ketiga ada term. Pada term ini terdiri dari faktor diikuti oleh term loop
pada ekspresi ini juga dapat dimulai dengan tanda minus menandakan termnya dapat negatif gitu, diikuti oleh faktor dan term loop. Berikutnya ada term loop. Pada term loop ini pengulangan yang terjadi pengulangan terdiri dari tanda negatif diikuti oleh faktor, diikuti oleh term loop, diikuti oleh loop term loop itu sendiri. Pengulangan ini bisa terjadi beberapa kali. Pengulangan ini juga dapat terdiri dari faktor yang diikuti oleh term loop dan dapat juga tanpa adanya pengulangan, yaitu ditandai dengan epsilon yang ada di belakang. Berikutnya pada baris kelima ada faktor. Faktor ini dapat berupa operan, grup, atau absolut. Selanjutnya ada operan. Pada operan ini dapat berupa bilangan bulat, bilangan real, bilangan negatif bulat ditandai dengan negatif di depannya. Lalu bilangan real yang di depannya ada terminal negatif. Berikutnya ada grup. Grup ini adalah non-terminal yang berisikan operasi yang diapit oleh dua tanda kurung. Grup ini berisi operasi yang dapat berisi ekspresi matematika yang kompleks, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berikutnya ada absolut. Pada absolut ini formatnya mirip dengan grup, hanya saja operasi diapit oleh tanda absolut atau garis lurus. Berikutnya ada operator. Operator ini merepresentasikan operator pada ekspresi matematika seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat. Berikutnya ada bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari 0 sampai 9 diikuti dengan perulangannya. Berikutnya adalah bilangan real. Bilangan real di sini terdiri dari bilangan bulat yang harus dipisahkan dengan titik. Dan pada bilangan bulat itu sendiri kan tadi udah ada loopingannya. Jadi bilangan bulatnya ini bisa berapapun, lalu dilanjutkan dengan titik, lalu bilangan bulat lagi. Dengan menggunakan aturan yang sudah kami buat, CFG ini memungkinkan kita dapat mengidentifikasi token dari lexical analyzer apakah valid atau tidak dengan program yang sudah kami buat. Berikutnya akan dijelaskan oleh Fawaz. Baik, saya akan menjelaskan untuk implementasi kode program yang telah kami buat, yaitu pertama yaitu adalah proses dari program yang kami buat. Pertama yaitu program akan menerima kode sesuai inputan dari user, dan program akan menampilkan output yang berasal dari leksikal, yaitu berupa nomor token yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian program akan melakukan validasi dengan menggunakan program parser terhadap token yang telah dihasilkan dari program lexical analyzer tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kode program yang telah kami buat. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk program lexical analyzer. Di sini kami menggunakan library regular expression atau regex. Kemudian dilanjutkan dengan membuat pola dari regex tersebut, yaitu berupa dictionary untuk setiap token yang akan diterima. Kemudian ada fungsi dari lexical analyzer itu sendiri. Di sini dari fungsi lexical analyzer menerima formula dari inputan user. Kemudian di sini akan menampung token yang akan dikembalikan nantinya
Kemudian di sini ada variable lexem, yaitu untuk menampung formula yang telah dipisahkan oleh spasi tadi. Kemudian untuk di lexical analyzer ini kami melakukan perulangan untuk setiap lexemnya. Kemudian untuk kami menentukan variable match itu ke false terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kami memeriksa pattern dari lexem yang sudah dilakukan for perulangan, yaitu kami mengecek apakah dari pattern tersebut terdapat di dictionary yang telah kami tentukan di atas. Jika token itu terdapat di dictionary yang telah kami tentukan, maka akan dimasukkan ke dalam variabel array yang telah diinisialisasi di atas. Jika lexem tidak ditemukan, maka akan variabel array di atas akan dimasukkan pesan error. Kemudian program akan mereturn hasil token yang telah dihasilkan. Kemudian yang selanjutnya untuk program parser, di sini ada fungsi parser, yaitu menerima inputan tokens dari lexical analyzer. Sini kami inisialisasi dulu untuk variabel index, current token, dan untuk pesan error, status error. Kemudian di sini di dalam fungsi parser terdapat fungsi lagi, yaitu pertama fungsi match untuk mencocokkan token saat ini dengan token yang kita harapkan. Kemudian ada fungsi consume, yaitu untuk mengkonsumsi atau mengambil token saat ini dan untuk berpindah ke token selanjutnya. Kemudian ada fungsi operasi, yaitu untuk menghandle operasi dalam formula. Kemudian ada fungsi operasi loop, yaitu untuk menghandle loop operasi dalam formula. Kemudian selanjutnya fungsi term, yaitu untuk menghandle term dalam formula. Kemudian fungsi term loop, yaitu untuk menghandle loop term dalam formula. Kemudian selanjutnya ada fungsi faktor, yaitu untuk menghandle faktor yang ada di dalam formula. Kemudian fungsi operan, yaitu untuk menghandle operan. Kemudian ada fungsi group, yaitu untuk menghandle group, yaitu berupa tanda kurung. Kemudian ada fungsi absolute untuk menghandle operasi absolute. Kemudian ada fungsi operator, yaitu untuk menghandle operator yang ada di dalam formula. Dan yang terakhir yaitu adalah fungsi operator minus, yaitu untuk menghandle operator minus di dalam formula. Kemudian setelah membuat fungsi-fungsi di atas, kami menjalankan program utama, itu dengan cara menetapkan dulu current token sekarang, yaitu dengan token dari indeks pertama dari variable tokens. Kemudian kami menjalankan fungsi operasi, dan dari fungsi operasi ini akan menjalankan fungsi sesuai dengan formula yang telah diinputkan. Nah, dari hasil menjalankan fungsi di atas, kami akan memeriksa error dari status error yang telah didefinisikan di atas. Kemudian juga akan mengecek current token. Jika current token sekarang non atau null, maka akan mereturn formula valid. Jika sebaliknya, maka akan mengembalikan pesan formula tidak valid. Kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk fungsi untuk program mainnya. Di sini kami menggunakan library tkinter untuk tampilan atau GUI-nya. Dan di sini kami mengimport dari file parser dan file lexical. Di sini adalah kode untuk membuat GUI-nya, yaitu ada title dan beberapa label untuk menampilkan hasil dari program ini. Dan ada satu fungsi utama, yaitu fungsi proses. Ya, di sini adalah untuk menerima inputan dari user dan memproses dari inputan user itu ke fungsi lexical dan fungsi parser. Mungkin saya akan langsung coba jalankan untuk program ini.
Ini akan tampilannya akan seperti ini, itu adalah pertama ada label masukkan formula, dan ada sebuah tombol, itu tombol proses untuk memproses formula yang telah diinputkan user. Di sini saya akan mencoba untuk formula yang pertama. Dari formula yang pertama yaitu 123 ditambah 234 dikurang 1,234 dikali minus 576. Hasil leksikal analisisnya yaitu adalah 1314251, yang berarti formula tersebut dapat dikatakan valid. Kemudian saya akan mencoba untuk formula yang kedua. Dari formula di atas didapatkan hasil leksikal analisisnya yaitu 9, 1, 5, 2, 7, 2, 10, dan error. Formula tidak valid karena ada hasil token yaitu error, dikarenakan kurung sikunya tidak memiliki pasangan di depan. Seperti itu. Dan kemudian saya akan lanjut untuk yang contoh ketiga. Di sini dari formula yang telah diinput, leksikal analisis akan menghasilkan token yaitu 262718, dan hasil dari leksikal analisisnya yaitu tidak valid karena untuk string absolutnya juga tidak memiliki pasangan. Saya kira itu yang dapat saya jelaskan dari program kami. Baik, mungkin cukup segitu dari kelompok kami. Masih di mute, Gip. Baik, cukup segitu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.